Ya, pemirsa, kesehatan mental remaja ini menjadi masalah serius saat ini. Lantas seperti apa kemudian upaya pencegahan yang harus dilakukan? Kita sudah bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal, psikolog rumah konseling. Selamat siang, Dr. Iqbal. Selamat siang. Ya, Dr. Iqbal, ini sebenarnya hal apa yang kemudian paling mempengaruhi remaja saat ini bisa terganggu mentalnya? Ya, saya kira banyak faktor ya, khususnya saya melihat beberapa pengaruh internet ini luar biasa di era digital ini, baik itu penggunaan media sosial, film, ya, termasuk game online, ya, dan beberapa eh, faktor pengaruh pola asuh, di mana anak-anak ini karena sudah terpengaruh oleh media sosial, internet, mereka akhirnya jarang berinteraksi sosial, jarang bermain di luar, jarang bertemu dengan masyarakat dan rekan sebaya, yang akhirnya membuat mereka kesepian dan akhirnya mereka berhadapan dengan masalah kesehatan mental. Oke, lantas kalau bisa ada beberapa kasus-kasus yang memang sering dilaporkan begitu, ada yang terkait dengan bullying di sekolah dan juga kekerasan rumah tangga begitu yang juga menjadi deretan faktor utama pemicu gangguan mental begitu pada remaja. Sebenarnya seberapa besar sebenarnya ini dampak hal ini terhadap kesehatan mental anak di usia remaja, dokter? Ya, saya kira memang masalah utama saat ini di saat pola asuh orang tua dan ditambah pengaruh internet adalah anak-anak yang rapuh ya secara fisik dan mental. Karena mereka pola asuh yang overprotective, kemudian mereka jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial, akhirnya membuat anak-anak ini memang tidak terbiasa dengan menghadapi resiko dan masalah. Ditambah lagi dengan pengaruh tontonan. Saya melihat bahwa bullying ya itu memang adalah perilaku menyimpang atau kejahatan kenakalan yang sudah lama terjadi. Tapi zaman dulu kita melihat bahwa banyak orang yang ya dia mengambil hikmah dari apa yang dia alami. Tetapi sekarang generasi-generasi sekarang tidak bisa, berbeda pola asuhnya. Jadi saya melihat memang masalah kesehatan mental ini juga bukan hanya faktor korban, tetapi juga faktor bagaimana anak-anak ini kita latih menjadi kuat. Selama ini orang tua dan guru selalu fokus kepada kemampuan akademik, kognitif ya, tetapi lupa dengan fisik dan mental. Latihan mental dan fisik ini bisa kita dapat dari olahraga, ikut klub karate, bela diri, olahraga basket, bola ya. Karena di situ akan ada latihan daya juang, ya, termasuk juga kembali ke alam, camping, naik gunung ya. Ini menjadi perhatian kita. Termasuk juga tentang akhlak dan nilai-nilai agama. Karena agama itu mengajarkan kita untuk berlapang dada, sabar, tahan banting ya. Yang ini tentu saja sangat penting diperlukan anak-anak saat ini. Di saat banyaknya tekanan ya, di saat itu pula mereka lemah dan tak berdaya. Oke, nah nanti kalau misalnya dokter tadi sebutkan ada faktor juga efek dari penggunaan sosial media, kemudian tontonan yang kemudian berdampak pada mereka remaja ini jarang berinteraksi dengan lingkungan luarnya begitu. Ini sebenarnya seberapa besar dampaknya terhadap tumbuh kembang anak ini ataupun remaja ini untuk jangka panjangnya, dok? Ya memang faktor kehangatan, keharmonisan dan lingkungan itu sangat mendukung kesehatan mental seseorang. Kalau dia mendapatkan supporting sistem yang bagus ya, lingkungan yang positif, dia mungkin akan lebih kuat. Tapi kalau lingkungannya toksik ya, pola asuhnya toksik, kemudian ditambah lagi dengan kesepian, ditambah lagi dengan mereka kecanduan ya, karena memang sekarang kecanduan itu bukan hanya narkoba, tapi ada juga misalnya film ya, game ya, yang membuat anak-anak ini tidak mau bermain, tidak mau bergaul dengan rekan sebaya, dan akhirnya membuat pribadi-pribadi mereka ini lemah karena mereka tidak punya pengalaman hidup, mereka tidak punya pengalaman lapangan, mereka hanya diasah untuk menghafal, membaca, tetapi mereka tidak melihat bagaimana realita kehidupan di masyarakat kelas bawah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka lemah dalam empati, mereka tidak punya rasa emosi yang dalam, akhirnya mudah emosi, tidak matang ya, karena mereka sulit mengendalikan diri. Karena mereka tidak terbiasa dengan masalah. Sebagaimana kita kalau fitness gitu ya, semakin berat barbel yang kita angkat, maka otot kita semakin keras. Begitu juga dengan mental kita, emosi kita, ya, semakin kita banyak ujian hidup, maka kita akan semakin matang. Nah, untuk itu ujian hidup ini yang harus kita latih kepada anak-anak kita. Jangan hanya hafalan saja, jangan hanya kognitif saja, tapi juga harus ada latihan-latihan mental, seperti berjalan sendiri, misalnya dia latihan
terbang sendiri, naik pesawat, naik bis sendiri, naik angkot sendiri, naik kendaraan pribadi sendiri. Tapi yang terjadi sekarang, banyak orang tua itu tidak ingin anaknya susah. Akhirnya semuanya difasilitasi, dimudahkan, overprotective. Akhirnya anak-anak ini menjadi tumbuh pribadi yang cantik secara fisik, ganteng secara fisik, tapi mereka tidak tahan banting. Oke, nah ini kan pelatihan mental memang sangat penting untuk kemudian sebagai langkah preventif ya dengan adanya apa masalah-masalah kesehatan mental. Lantas untuk ciri-ciri begitu remaja yang kemudian terkena ataupun ada identik dengan apa masalah dalam kesehatan mental ini seperti apa yang agar bisa diwaspadai oleh para orang tua di sana? Yang pertama adalah masalah tentang gangguan tidur ya. Ini juga jadi ramai banyak dialami oleh remaja sekarang. Demikian juga masalah kecemasan yang berlebihan, ketakutan, kemudian juga masalah kemampuan beradaptasi ya. Karena WHO sudah mendefinisikan orang sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tapi adalah orang yang mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Ya, dari banyak orang sekarang tidak mau bergaul, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, kesepian ya, kemudian juga menyendiri, menarik diri dari lingkungan, itu juga kemudian tidak punya gairah hidup. Mereka kehilangan semangat, mereka tidak bisa mengungkapkan emosinya, itu bagian dari ciri-ciri orang yang menghadapi masalah dengan kesehatan mentalnya. Untuk itu, sebelum ini menjadi gangguan mental, saya kira harus ada upaya bagaimana membuat anak-anak ini bahagia. Ada banyak anak-anak yang ranking saya dapati yang juara kelas, tapi mereka nggak bahagia. Mereka ingin bunuh diri, mereka menyakiti dirinya, karena mereka merasa tertekan. Padahal ada banyak orang yang mungkin biasa-biasa saja secara intelektual, tapi mereka bahagia, ceria. Mereka tahan banting, mereka supel. Ya, ini yang menjadi perhatian kita. Harusnya memang kalau anak kita pintar secara akademik, mereka juga cerdas secara emosi, matang secara emosi. Mereka juga punya spiritualitas dan akhlak yang baik. Itu dalam pola pengasuhan dan pendidikan di sekolah, di rumah, jangan hanya fokus ke akademik, tetapi fokus juga ke mental, fisik, dan akhlak. Oke, nah yang menarik juga tadi kan dokter sempat bahas terkait dengan sosial media dan juga teknologi. Kita kan tidak bisa pungkiri ya dengan perkembangan teknologi yang ada, kemudian ini bisa berdampak kepada apa fenomena ataupun perilaku menyendiri remaja dan juga jarang berinteraksi dan lain sebagainya yang kemudian bisa berdampak pada kesehatan mental ini. Sebenarnya kalau menurut dokter, apakah awareness terhadap kesehatan mental ini sudah cukupkah di lingkungan pendidikan begitu? Karena kan kita tahu kalau remaja juga anak-anak ini kan sebagian waktu sehariannya itu dihabiskan di sekolah. Apakah awareness di sekolah ini sudah cukup baik begitu terkait dengan kesehatan mental? Ya, saya kira ini perlu tergantung ya di mana dan sekolah mana, karena ada juga sekolah yang sudah memiliki fasilitas lengkap tentang akses layanan kesehatan mental seperti konseling ya, guru BP yang baik, tapi ada juga banyak sekolah yang tidak memiliki akses layanan kesehatan mental. Yang terpenting menurut saya adalah bagaimana anak ini sekolah itu memiliki program, bagaimana meningkatkan daya juang. Ya. Daya juang itu bisa dilatih dengan berbagai cara, dengan latihan pramuka misalnya, dengan bela diri misalnya, atau dengan program camping atau naik gunung misalnya, untuk membuat mereka menjadi kuat. Tetapi yang terjadi sekarang, banyak orang tua tidak mengizinkan anaknya pergi camping. Banyak orang tua tidak, bahkan jangankan camping, naik angkot aja nggak boleh. Ya, karena memang banyak kasus di mana kasus penculikan dan lain-lain. Jadi kita tidak mungkin bisa mencegah kejahatan di luar sana. Tapi kita bisa membuat anak kita kuat, tahan banting, waspada. Ya, karena filosofi mendidik anak itu adalah menyiapkan anak ini hidup tanpa kita. Karena biasanya dari segi usia orang tua yang wafat lebih dahulu, walaupun takdirnya belum tentu. Untuk itu perlahan-lahan cabutlah tongkat itu. Bisakah anak ini memasak sendiri, mencari makan sendiri, ya, jalan sendiri? Karena sesungguhnya satu hari mereka akan hidup tanpa kita. Oke, jadi penting perannya orang tua untuk bisa men-shape ya, untuk mengatur anaknya sehingga tidak overprotective dan juga lain sebagainya. Nah, terakhir nih dok, apa yang bisa dokter berikan terkait dengan tips-tips untuk orang tua mungkin atau juga untuk guru di sekolah agar bisa menjaga kesehatan mental anak-anaknya? Ya, yang pertama adalah kita dalam pola asuh pendidikan di sekolah dan orang tua, yang terpenting adalah keseimbangan. Bahwa manusia itu punya 3 aspek penting dalam dirinya. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jangan sampai cerdas secara akademik, tapi mereka fisiknya sakit-sakitan. Jangan sampai juga cerdas secara akademik, tapi penakut, tidak percaya diri. Untuk itu harus ada latihan soft skill. Ada kecerdasan yang tidak ada nilainya di raport.
tapi sangat menentukan karir. Apa itu berani, percaya diri, pantang menyerah, motivasi yang tinggi, pandai berkomunikasi, mudah membawakan diri, sabar, berlapang dada, mudah memaafkan orang lain. Itu contoh ya. Untuk itu harus juga ditopang dengan nilai-nilai agama. Karena agama mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang mudah menyenangkan orang lain, senantiasa bersyukur dan bahagia. Demikian. Baik, terima kasih banyak Dr. Muhammad Iqbal atas informasi dan juga update. Terima kasih psikolog Rumah Konseling telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang.